A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kikin Tansul Fadila dengan nomor induk mahasiswa 2020-13065. Saya dari Prodi S1 Keperawatan kelas 7B. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai pengisian lembar mentoring intensif di ICU. Sebelum presentasi dimulai, saya ingin bertanya kepada teman-teman apa yang dimaksud dengan lembar mentoring intensif. Bagaimana sih cara pengisiannya? Nah, mari kita bahas bersama-sama yuk. Langsung saja ke definisi. Apa itu mentoring? Mentoring adalah memantau keadaan pasien baik secara langsung maupun menggunakan monitor dan alat bantu. Dalam melakukan mentoring, hemodinamik yang harus diisi adalah sebagai berikut. Hal-hal yang perlu dikaji, yang pertama tentunya identitas pasien, yang kedua tanda-tanda vital seperti tekanan darah, nadi, suhu, yang ketiga kesadaran pasien, yang keempat pupil, bentuk besar atau kecil, yang kelima refleks pupil, yang keenam gambaran EKG, yang ketujuh CVP. Bisa disebut dengan cost volume profit. Sering disebut dengan break-even analysis. Tujuannya itu sebagai pemandu pemberian cairan pada pasien sakit serius dan sebagai pengukur volume efektif darah yang beredar. Dan untuk mengetahui status klinis pasien yang ditujukan untuk mengetahui kecukupan volume darah vena dan perubahan fungsi kardiovaskular. Selanjutnya, jenis ventilasi, yang ke-9 saturasi oksigen, yang ke-10 mode ventilator, dan FiO2. Untuk kelanjutannya, di sini terdapat TV ventilator, 13 VEP, 14 respirasi, 15 TPM, ppm. Selanjutnya ada inspirasi presur, resiko jatuh, PIVAS, resiko dikubitus, motorik, ada juga skor nyeri ya, nyeri, terus habis itu cairan masuk, cairan keluar, dan balance cairan. Oke, selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Yang pertama itu untuk menyeragamkan cara pengisian lembar observasi dan implementasi harian di ICU. Yang kedua sebagai lembar dokumentasi untuk serangkaian atau rangkaian tindakan medik dan keperawatan pasien di ICU, mulai dari pengkajian, implementasi, dan evaluasi. Yang ketiga sebagai status dan catatan perkembangan pasien selama dirawat di ICU. Yang keempat mengetahui dengan cepat hemodinamik pasien dengan tekanan darah dan nadi, saturasi O2 dan perubahan-perubahannya. Selanjutnya terdapat juga indikasi. Yang pertama itu pasien prioritas pertama atau pasien prioritas 1. Pasien sakit kritis tidak stabil memerlukan terapi intensif seperti dukungan bantuan, ventilasi, infus, obat-obatan vasoaktif, kontinu, dan lain-lain. Yang kedua, pasien prioritas 2. Pasien memerlukan layanan pemantauan canggih, beresiko sehingga memerlukan terapi intensif segera. Yang ketiga ada pasien prioritas 3 nih. Pasien sakit kritis tidak stabil karena status kesehatan sebelumnya, penyakit yang mendasari atau penyakit akutnya, baik masing-masing atau kombinasinya, sangat mengurangi kemungkinan kesembuhan dan atau mendapat manfaat dari terapi di ICU. Oke, selanjutnya di sini juga terdapat persiapan klien atau pasien. Yang pertama inform consent, yang kedua berikan privasi kepada pasien. Selanjutnya persiapan perawat sendiri. Yang pertama membaca catatan keperawatan atau medis klien. Yang kedua rumuskan diagnosa keperawatan. Yang ketiga membuat rencana tindakan. Baik, di sini saya juga melampirkan lembar monitoring. Untuk contohnya lembar monitoring seperti ini ya teman-teman. Dan saya juga melampirkan untuk tata laksana bagaimana cara menghitung atau mengisi lembar monitoring. Sebagai berikut dari lembar monitoring, yaitu di sini ada di lembar yang pertama
terdiri dari hemodinamik, respirasi, neuro. Di sini ada yang cairan masuk, keluar, lalu ada masalah aktual yang muncul. Di sini selain itu ada juga intake-nya, pola ventilasi, obat-obatan, laboratorium, dan juga invasif non-invasif. Oke, di sini berikutnya adalah lembar kedua, yaitu ada catatan perkembangan, ada tindakan apa saja yang dilakukan, lalu asuhan keperawatan yang terdiri dari diagnosa sampai di evaluasi. Saya akan jelaskan satu persatu di sini. Yang pertama adalah terkait dengan identitas pasien. Kita harus menuliskan dengan lengkap identitas pasien, yaitu di sini ada nama, ada umur, ada tanggal. Tanggal di sini adalah tanggal pasien masuk ke ICU, hari rawat keberapa, karena lembar monitoring itu akan berganti setiap harinya. Lalu di sini ada status pasien, lalu ada nomor rekam medis. Jangan lupa juga di sini kita cantumkan ada dokter yang merawatnya, karena kalau di dalam critical care biasanya pasien tidak hanya dirawat oleh satu dokter ya. Jadi di sini bisa menuliskan beberapa dokter yang merawat, lalu diagnosa medisnya yang ada di sini. Karena biasanya juga di keperawatan kritis tidak hanya satu diagnosa yang muncul. Contoh misalnya pasien dengan stroke, di sini juga ada komplikasi terkait hipertensi atau mungkin dengan AMI atau gagal ginjal kronik. Nah, di sini adalah diagnosa medis dituliskan semua. Lanjut berikutnya adalah di sini terkait dengan hemodinamik. Hemodinamik di sini ada temperatur, di sini yang warna biru, ada MAP, mean arterial pressure, ada blood pressure atau tekanan darah, heart rate, di sini ada yang warnanya merah. Di sini terdiri dari kotak-kotak, di sini menandakan adalah jamnya, mulai dari 6, 7, 8, 9 sampai ke jam 6 kembali. Jadi di sini adalah 24 jam. Ya, di sini adalah 24 jam. Mulai dari jam 6 sampai ke jam 6 kembali. Lalu di sini untuk pengisiannya adalah dilihat untuk yang temperatur kita menggunakan warna biru. Ini ada angka mulai dari 50, 100, 150 dan 200. Ini ada kotak-kotak kecil di sini. Nah, setiap kotak kecil di sini adalah kelipatan dari 10. Misalnya di sini adalah 10, 20, 30, 40 dan di sini 50. Contoh misalnya pasien pada pukul 6 pagi temperaturnya adalah 37. Maka di sini nanti ada tandanya bahwa misalnya di sini 10, 20, 30. Nah, di sini kan 30, berarti 37 ada di rentang di sini. Maka kita memberikan tanda di sini untuk temperatur pukul 6 pagi. Setelah itu ada MAP atau mean arterial pressure. Ini bisa dilihat di dalam bedside monitor. Jadi ini ketika di keperawatan kritis atau di ICU, monitoring seperti ini tinggal melihat di BSM ya. Jadi karena pasien sudah terpasang BSM, jadi kita tinggal mendokumentasikan apa yang sudah ada di situ. Ini ada MAP-nya. MAP-nya misalnya pasiennya adalah 80. Maka kita menulis di sini diberikan tanda hijau ya untuk yang MAP-nya. Kita bisa menandakan di sini untuk yang 80 karena ini 100 ya. Ini ada 50, maka kita hitung 6, 7, 8. Nah, di sini. Lalu untuk yang blood pressure atau tekanan darah. Jadi tekanan darah misalnya pasiennya 150 per 100, maka kita tandai di sini. Kita kasih centang ke atas di sini 100 dengan menggunakan hitam, tinta hitam. Terus di sini yang 100-nya ya adalah diastolnya di sini.
Lalu yang terakhir ada heart rate-nya. Di sini heart rate adalah nadi ya, misalnya dengan menggunakan warna merah, nadinya misalnya 100, maka kita kasih blok di sini yang warna merah. Nah, ini pukul 6, 7, 8 ini diisi setiap jam oleh perawat. Jadi tinggal melihat dari BSM kita mengisi hal tersebut per jam ya di sini. Lalu untuk kesadaran juga ditulis di sini. Misalnya pasien kompos mentis, apatis dan sebagainya. Irama EKG kita tuliskan di sini, nyeri jika pasiennya ada nyeri. Terus ada CVP-nya jika pasien terpasang CVP berapa ukurannya. Lalu ada saturasinya, ini juga sudah ada biasanya di bedside monitor, dan tipe ventilasi jika pasien menggunakan ventilasi. Berikutnya adalah untuk pengisian respirasi. Respirasi ini berhubungan dengan contoh ketika pasien menggunakan ventilator ya. Kalau misalnya tidak menggunakan ventilator, maka di sini boleh dicoret untuk tipe ventilator, lalu CPAP-nya, lalu tidal volumenya, FiO2-nya. Nah, di sini boleh dikosongin kalau pasiennya tidak terpakai. Tapi kalau terpakai, ini kita menuliskan apa yang ada di monitor ventilator. Untuk RR-nya juga ada di sini. Lanjut untuk yang neuro. Neuro di sini ada mata, jadi berhubungan dengan saraf. Refleksnya ya, ada mata. Kira-kira ukuran untuk pupilnya berapa untuk RL-nya atau kanan dan kirinya? Bagaimana reaksi dengan cahayanya? Di sini kita tuliskan. Lalu refleks untuk kaki, tangan, apalagi pasien yang mengalami stroke ya, di sini wajib sekali untuk dituliskan. Lalu jangan lupa untuk GCS-nya. GCS juga wajib dikaji setiap jam. Di sini ada matanya, terus ada pergerakannya, ada verbalnya, ini juga dikaji terus-menerus. Lanjut untuk cairan intravena yang masuk di sini ada beberapa line. Jadi misalnya pasien terpasang 2 line untuk cairan infus, silahkan ditulis di sini jumlahnya berapa. Misalnya ada yang 200, ada yang 300, ada yang 500. Ini ditulis di sini, dan cairan enteralnya apa di sini juga berapa jumlahnya. Lalu ditotal di sini per jamnya. Ini cairan yang keluar, ada NGT, contohnya ada residu ya, di sini ada berapa. Lalu urin yang keluar di sini ketika pasien menggunakan kateter mungkin akan lebih mudah untuk pengecekannya di sini. Tapi jika tidak, maka harus ada tampungan urin ketika pasien sedang BAK. Terus BAB di sini apakah ada cairan ketika BAB? Darah drain, maksudnya drainnya apakah pasien terpasang drain dan berapa cairannya, lalu ini ditotal. Untuk yang masuk dan keluar tadi di sini bisa untuk dasar penghitungan dari balance cairan. Ini adalah masalah dan tindakan. Di sini masalah tindakan yang ditulis adalah masalah yang aktual ya. Jadi bukan masalah diagnosa dari awal ataupun diagnosa perawatan, bukan. Tapi di sini adalah yang awal. Contoh ketika di dalam perjalanan monitoring pasien mengalami henti jantung misalnya, maka di sini akan tertulis di sini jam berapa dan tindakan saat itu apa dan obat-obatan yang diberikan kepada pasien apa. Jadi di sini adalah masalah yang aktual dari pasien. Jika tidak terjadi, maka di sini boleh dikosong ya. Lanjut di sini untuk intake ya, dari makanan di sini bisa enteral, parenteral. Di sini kolaborasi dengan ahli gizi ya, karena jumlah volume, kalori, protein kalau bisa di sini diisi dengan lengkap. Terus pola ventilasi ini juga ya, untuk ventilatornya di sini tipenya apa, lalu berat badannya pasien berapa, tinggi badan pasien berapa, karena di sini bisa dipakai untuk setting ya dalam ventilator. Lalu tuliskan juga untuk alerginya. Apakah pasien mempunyai alergi obat ataupun makanan. Ini obat dan hasil lab di sini.
Untuk obat-obatannya baik berupa enteral atau parenteral semua ditulis di sini. Untuk hasil laboratorium dan pemeriksaan juga ditulis di sini ya. Misalkan ada CT scan, MRI, ronsen dan sebagainya bisa ditulis di sini secara lengkap. Apalagi pemeriksaan adalah berkala, jadi per hari ada pemeriksaan lanjutannya untuk laboratorium, jadi di sini harus lebih update lagi. Di sini adalah untuk invasifnya ya. Jadi ada eval line, CVC-nya, di sini ukurannya ditulis berapa yang digunakan, lokasinya di mana dan tanggal pemasangannya berapa. Begitu juga dengan ini. Untuk NTT, NGT atau OTT di sini dilakukan ukurannya berapa, lokasinya di mana, tanggal pemasangannya berapa. Karena contoh nanti eval line itu juga akan berkala. Jadi ketika sudah 5 hari itu harus diganti eval line-nya ya. NGT juga di sini ukurannya apa, menggunakan lokasinya di mana, tanggalnya pemasangan berapa. Lalu ada WSD, drain, oren kateter dan luka. Luka di sini bisa tanggalnya yang digunakan adalah tanggal perawatan luka yang dilakukan. Jadi bisa dilakukan berkala untuk memonitoring kapan untuk dirawatnya luka lagi, atau kapan NGT-nya diganti, atau kapan eval line-nya untuk diganti. Di sini ada balance cairan ya. Untuk balance cairan di sini diinput berdasarkan cairan masuk, cairan keluar yang tadi sudah saya jelaskan, lalu rumus untuk IWL-nya. Lalu di sini IWL 24 jam bisa dihitung ya di sini dengan rumus yang sudah ada. Lalu balance cairan sebelumnya berapa, lalu kurangnya berapa di sini. Jadi ini untuk menentukan treatment di hari berikutnya. Apakah balance cairannya sudah sesuai, kelebihan atau bahkan kurang. Ini masuk di catatan perkembangan, ini juga diisi per hari ya. Jadi catatan perkembangan ini diisi oleh dokter, bukan perawatnya, karena nanti perawat ada tempat tersendiri. Jadi setiap hari ketika visit ada catatan perkembangan apa atau intervensi apa yang bisa dilakukan. Contohnya misalnya terapi obat apakah dilanjutkan, atau penambahan pemeriksaan dan sebagainya, itu bisa diisi di catatan perkembangan. Lanjut untuk di hasil lab. Di sini hasil lab untuk pemeriksaan darah ya. Dan macam-macam di sini ada untuk AGD, lalu di sini ada urium kreatinin dan sebagainya. Nah, di sini bisa dituliskan jam berapa saja untuk pemeriksaannya, lalu nilainya berapa. Di sini sudah tertera batas normalnya, jadi akan ketahuan mana yang mengalami kenaikan atau penurunan. Lalu lanjut untuk nah di sini adalah lembar khusus untuk perawat ya. Yang tadi itu adalah semua terkait dengan pengkajian. Jadi untuk menunjang diagnosa keperawatan yang muncul apa, silahkan ditulis di sini semua ya, diagnosa yang muncul semua ditulis di sini. Lalu rencana keperawatan, NOC dan NIC, tujuannya apa, outcome-nya, terus rencananya apa. Untuk evaluasinya di sini ada pagi, sore dan malam. Jadi ini per shift, ada shift pagi, shift sore dan shift malam. Pengisian evaluasi menggunakan swab ya. Jadi di sini nanti ketika shift pagi pengkajian yang sudah dilakukan apa dari awal tadi ya, di lembar tadi, terus shift pagi apa, lalu planningnya shift sore melanjutkan apa sampai shift malam. Nah nanti akan berganti lembar berikutnya karena satu lembar yang tadi hanya dipakai dalam 24 jam. Baik, terima kasih sudah menyimak materi yang saya berikan. Apabila saya ada salah kata atau perbuatan, saya minta maaf. Hidup sepi tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.